Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas saham Bumi Resources. Bisnis batubara itu memang tengah menunjukkan setengah tahun terakhir itu menunjukkan tren yang positif pasca lockdown COVID-19 yang sempat menghentikan denyut nadi bisnis dunia. Oke, sebelum kita lebih lanjut, mari kita tengok dulu bagaimana pemetaan saham-saham di batubara. Berikut ini adalah peta penguasaan lahan tambang oleh korporasi menurut data pada bulan Juli 2022. Yang pertama atau yang memiliki penguasaan lahan tambang terbesar itu adalah Adaro, lalu disusul oleh Bumi, kemudian DSSA, lalu Indika, dan yang terakhir adalah Bayan. Bayan ini meskipun pemilik lahan tambang yang paling kecil, tetapi di YouTube saya yang lalu saya sudah membahas mengenai Bayan, dan sekarang kita melihat bahwa saham Bayan mengalami peningkatan yang sangat baik gitu ya. Nah, berikut ini adalah 5 saham dari emiten batubara. Nah, kalau kita lihat, sejak September 2021 dari kelima saham tersebut itu seluruhnya menunjukkan tren yang positif ya. Dalam setahun terakhir para raksasa batubara ini sudah naik di atas 200%, kecuali saham Bumi. Nah, padahal kalau kita lihat dari luasan tambang, penguasaan tambang, Bumi menguasai luasan tambang kedua setelah Adaro. Nah, jadi wajar jika saham Bumi menjadi menarik perhatian dalam 1 tahun terakhir. Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu. Jadi analisis ini bersifat akademik dari perspektif akuntansi dan manajemen keuangan. Jadi saya tidak bermaksud untuk mempengaruhi pasar saham atau melakukan pam-pam saham-saham tertentu. Apa yang sebenarnya menyebabkan saham Bumi bangkit? Perlu kita ketahui bahwa modal bersih saham Bumi ini setahun yang lalu masih negatif. Nah, ini artinya bahwa utang yang dimiliki lebih besar daripada aset yang dikuasainya. Akibatnya tentu beban bunga sangat mencekik. Di sisi lain, prospek bisnis menjadi pertanyaan besar. Salah satunya adalah apakah izinnya akan diperpanjang atau tidak. Operasi Arutmin itu diperpanjang sampai 2030. Berita ini saya peroleh dari Investor ID, di mana PT Arutmin Indonesia mendapatkan perpanjangan operasional hingga 2030 mendatang. Inilah sebenarnya menjadi titik balik dari bisnis Bumi Resource yang sempat atau nyaris tenggelam, yaitu kombinasi antara perpanjangan izin operasional tambang dan mahalnya harga energi dunia yang menyebabkan saham Bumi menjadi sangat menarik di mata investor. Nah, mari kita lihat tabel di atas. Ekuitasnya menurut data tersebut adalah 1,82 triliun di kuartal pertama tahun 2021, kemudian melonjak menjadi 10,85 triliun di kuartal pertama tahun 2022. Walaupun return earning-nya masih negatif sebesar minus 55,41 triliun, nah saat ini ekuitas dari Bumi itu sudah mencapai positif 13 triliun rupiah. Nah, berubahnya ekuitas dari negatif ke positif tentu tidak lepas dari proses konversi utang ke saham. Artinya bahwa debitor raksasa dari Bumi mulai percaya atas prospek bisnis dari Bumi di masa depan. Bagi manajemen Bumi, tentu saja ini menjadi satu berkah, karena beban bunga perusahaan akan berkurang secara signifikan. Tetapi perlu dicatat bahwa konversi utang ke saham itu tidak serta-merta diikuti oleh membaiknya cash flow secara cepat. Proses ini lebih berdampak pada beban bunga, selebihnya itu hanya angka-angka di atas kertas, bergesernya utang menjadi modal perusahaan. Proses restrukturisasi masih berlanjut dengan masuknya grup Salim melalui private placement. Sebenarnya isu private placement ini sudah bertebaran di berbagai media jauh-jauh hari. Tetapi announcement resminya itu baru dilakukan Jumat minggu kemarin. Nah, hal itu juga yang menyebabkan kenapa saham Bumi yang semula Rp50 melonjak tinggi menjadi Rp186.
Berdasarkan data terkait private placement, PT Bumi Resource Tbk atau Bumi akan melakukan penambahan modal dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 200 miliar lembar saham biasa seri C tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau non-HMETD atau private placement. Nah, pemodal yang akan masuk terdiri dari pihak-pihak pertama adalah para pemegang saham dari Match Energy Hong Kong Limited atau MEL. Yang kedua adalah Treasure Global Investment Limited atau TGIL. Susunan pemegang saham MEL pada saat informasi kepada pemegang saham itu diterbitkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah PT Bakri Capital Indonesia atau BCI dengan kepemilikan sebesar 42,50%. Merupakan pihak dalam pengendalian oleh kelompok usaha Bakri. Yang berikutnya adalah Clover White Limited dengan kepemilikan sebesar 15%. Merupakan pihak yang dikendalikan oleh Agus Projosasmito. Yang berikutnya adalah Match Energy Singapore MEPL dengan kepemilikan saham sebesar 42,50%, merupakan pihak yang dikendalikan oleh Antoni Salim. MEPL itu merupakan perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Salim. Susunan pemegang saham TGIL sendiri pada saat informasi kepada pemegang saham adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah PT Aswana Pinastika Investasi dengan kepemilikan saham sebesar 16,15%. Yang kedua adalah Match Energy Singapore dengan kepemilikan saham sebesar 83,86%, merupakan pihak yang dikendalikan oleh Antoni Salim. Nah, Bumi itu menetapkan bahwa harga pelaksanaan private placement adalah Rp120 per saham, sehingga jumlah keseluruhannya itu adalah Rp24 triliun atau setara dengan sebesar-besarnya 1,6 miliar US dollar. Pada kurs tukar sebesar Rp15.000 per US dollar yang telah disepakati antara perseroan dan pemodal. Nah, apa artinya ini semua? Bumi itu akan segera mengalami penambahan modal bersih sebesar 24 triliun dari nilai sebelumnya 10 triliun pada kuartal pertama 2022. Maka size perusahaan itu akan meledak 240%. Jadi Anda bisa mengira sendiri berapa bakalan nanti harga saham dari Bumi. Sebenarnya saya sudah membuat simulasi perhitungan prediksi saham puncaknya. Tetapi memang sengaja tidak saya bagikan untuk menghindari efek pam-pam dari saham. Karena efek negatif dari pam-pam saham biasanya dialami oleh investor kecil, investor retail yang bermodal kecil, yang biasanya banyak terpengaruh oleh beberapa YouTuber yang sebenarnya telat analisisnya. Nah, seperti yang terjadi pada saham BBHI beberapa waktu yang lalu. Nah, walaupun saya tidak sebut angka, tetapi Anda pasti tahu. Saya tetap akan memberikan clue. Menurut simulasi yang saya dan tim lakukan, saham Bumi itu akan mendapatkan exposure yang kuat. Checkpoint dari exposure bisa dilakukan 3 minggu dari sekarang, itu di hari Rabu. Simulasi yang mirip dengan itu sebenarnya sudah saya terbitkan, yaitu kasusnya Bank Jago. Buku tersebut sudah terbit dengan judul Reputasi Pengeluaran Modal dan Analisis Fundamental. Nah, inilah bukunya yang jika Anda membutuhkan, Anda bisa menghubungi kami, bisa cek atau bisa menghubungi nomor yang sudah kami letakkan di deskripsi. Nah, menurut saya, saham Bumi itu sedang mengalami fenomena Bank Jago. Jadi, cukup relevan untuk menganalisis Bumi secara empiris dengan buku yang saya terbitkan. Oke, jadi apa lesson learned dari kasus Bumi hari ini yang kita bahas hari ini? Nah, seperti yang berulang kali sudah saya bahas di YouTube saya, dan sudah terbukti bahwa memang pengeluaran modal itu memegang peranan penting bagi kinerja perusahaan atau bagi prospek perusahaan di masa depan. Nah, oleh karena itulah saya sudah menuliskan bukunya di sini, bagaimana pengeluaran modal itu akan meningkatkan kinerja perusahaan dan menjadi satu berita yang baik bagi investor. Dan tentu juga akan direspon positif oleh pasar. Nah, oleh karena itu, Anda bisa melihat kasusnya Bumi melalui buku ini, karena di sini saya di dalamnya sudah membahas kasus yang sama, yang mirip dengan Bumi, yaitu fenomena yang terjadi pada Bank Jago. Oke, terima kasih sudah menyimak paparan saya. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa pada video-video berikutnya.